Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhar Bahani dengan NIM terakhir 660. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan resume dan review artikel ilmiah pada tugas mata kuliah studi kelayakan proyek dengan dosen pengampu Bu Umu Salma. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview artikel ilmiah dengan judul Analisis Ekonomi Usaha Pembibitan Mangrove di Kelompok Tani dan Nelayan Beras Basah, Kelurahan Brebes Tengah, Kota Bontang. Next. Di pemaparan ini saya membahas 4 hal, yaitu ada pendahuluan, kemudian ada metode yang digunakan, yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dari artikel ilmiah ini. Kita masuk ke pendahuluan. Di sini pendahuluan membahas terkait dengan hutan mangrove itu sendiri. Hutan mangrove memiliki fungsi ekologi, pemecah gelombang, dan juga penjaga wilayah pesisir, dan juga memiliki ekonomis. Dari segala aspek mangrove-nya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga perannya vital bagi manusia, dalam hal ini masyarakat sekitar wilayah Kelurahan Brebes Tengah. Kemudian mangrove di kawasan tersebut juga memiliki ancaman degradasi dari 2 faktor, yaitu alam maupun manusia. Manusia ini ancamannya bisa berupa alih fungsi lahan dan juga limbah. Kemudian berdasarkan degradasi ini muncullah kegiatan rehabilitasi. Rehabilitasi ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi mangrove di wilayah pesisir, terutama di kawasan Brebes Tengah. Dengan adanya kegiatan rehabilitasi, sehingga penting atau perlu untuk mendapatkan suplai bibit. Maka usaha pembibitan ini perlu dilakukan dan sifatnya penting. Nah, pada penelitian yang dilakukan pada artikel ilmiah ini berfokus pada analisis kelayakan ekonomi atau finansial dari usaha pembibitan mangrove dari kelompok tani dan nelayan yang ada di Brebes Tengah. Kita next. Oke, dalam penelitian ini menggunakan metode sensus, yaitu mewawancarai 20 responden. 20 responden ini merupakan kelompok tani dan nelayan beras basah, yaitu 1 ketua dan 19 anggota kelompoknya. Kemudian dari metode ini nanti dilakukan analisis juga untuk kelayakan finansialnya dari RPC atau Revenue Cost Ratio, ada Break-Even Point, kemudian ada Payback Period atau PP, dan ROI. Return of Investment. Setelah dianalisis, kemudian dilakukan interpretasi atau analisis deskripsi. Kita next ya. Di artikel ilmiah ini juga sedikit dijelaskan terkait dengan kelompok taninya, ada pembibitan prosesnya, dan juga deskripsi ekonomi. Dari kelompok tani dan nelayan beras basah merupakan salah satu kelompok masyarakat di RT 53 di Brebes Tengah, Kecamatan Bontang Selatan. Nah, kelompok ini selain melakukan pembibitan mangrove, usaha pembibitan mangrove, juga melakukan budidaya rumput laut dan juga pengolahan hasil laut. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana proses pembibitan mangrove. Yang pertama ada persiapan lahan, kemudian memasukkan tanah ke polybag, dan kemudian buah mangrove yang digunakan sebagai bibit juga disiapkan. Tiap polybag diisi 1 buah mangrove. Kemudian setelah itu dilakukan pemeliharaan bibit selama 3 bulan. Dalam pemeliharaan ini juga dilakukan penggantian buah mangrove jika diketahui rusak. Dan setelah 3 bulan ini kemudian dilakukan distribusi atau penjualan. Nah, pada deskripsi ekonomi di sini dijelaskan biaya investasi pada usaha pembibitan mangrove ini ada 41.530.000. Biaya operasinya terbagi jadi 2, yaitu 9.420 untuk biaya tidak tetap dan 3.669.833 rupiah untuk biaya tetap, sehingga totalnya ada 13.089.833. Nah, kemudian penjualan bibit ini dihargai 2.000 per bibit. Pada produksi bibit satu siklusnya 15.000 bibit. Dan penerimaan penjualan
kurang lebih di 30 juta per siklus. Berdasarkan penerimaan kotor, penjualan dan juga biaya operasional, bisa kita temui keuntungannya itu sekitar 16.859.333 rupiah per siklusnya. Kita next. Nah, paparan ini merupakan hasil analisis keuangan pada kelompok tani dan nelayan yang melakukan usaha pembibitan mangrove. Yang pertama ada revenue cost ratio, di sini mendapatkan nilai 2,28, yang mana nilai ini jika lebih dari 1 maka usahanya dikatakan layak. Kemudian ada BEP harga, di sini titik impas harga, didapati nilai 878. Jadi harga minimum atau harga impasnya itu ada di Rp878. Dan hal ini berada di bawah harga jual aslinya, yaitu 2.000, sehingga usahanya dikatakan layak. Jadi jaraknya cukup jauh. Kemudian ada BEP produksi, yaitu di 6.570. Jadi titik impas produksinya itu ada di 6.570 bibit. Sedangkan produksi dari kelompok tani ini sampai di 15.000 bibit per siklus, sehingga bisa dikatakan usahanya layak. Kemudian ada BEP penjualan. BEP penjualan ini di 5.423.000. Nah, nilai ini berada di bawah penjualan aktual, yaitu pada kelompok tani ini didapati nilai 30 juta. Sehingga bisa kita katakan bahwa usaha ini layak dari aspek BEP penjualan. Kemudian dari payback period didapati nilai 7,37. Sehingga bisa dikatakan penjualan balik modal dari pengembalian investasi itu ada di 7,37 bulan. Termasuk singkat, ya, termasuk cepat. Dan terakhir ada return of investment, yaitu ROI, berada di angka 40,72%. Ini sangat jauh tinggi jika dibandingkan dengan suku bunga, yaitu 3%. Maka hal ini bisa dikatakan layak untuk dilanjutkan usahanya. Oke. Pada artikel ini juga dipaparkan apa saja faktor pendukung dan penghambat dari kegiatan usaha pembibitan mangrove. Dari faktor pendukung ada pendampingan dari Pemkot Bontang, kemudian ada kerjasama kelompok, dan adanya lahan siap pakai di kawasan tersebut. Kemudian ada faktor penghambatnya, yaitu ada permintaan konsumen yang kurang, dan juga terjadinya pasang. Ini faktor alam. Jadi terjadinya pasang ini menyebabkan terkikisnya bendengan di kawasan pembibitan dan juga membawa limbah atau sampah ke kawasan pembibitan. Nah, dari analisis kelayakan yang dilakukan, maka bisa dikatakan bahwa usaha pembibitan mangrove pada kelompok tani dan nelayan beras basah ini bisa dikatakan layak karena segala aspek kelayakan ekonominya berada pada kondisi yang optimal. Dari BEP, dari air bersih, dari payback period, dan juga ROI-nya. Nah, ini artikel ilmiah yang saya gunakan dengan penulis Alfiani et al. Pada tahun 2023 yang dipublikasikan di Jurnal Agribisnis Komunikasi Pertanian. Oke. Sekian pemaparan saya terkait dengan review artikel ilmiah pada mata kuliah studi kelayakan proyek. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.